Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma allimna al-Qur'an wa fahimna at-ta'wil. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini masih mempertemukan kita di Maidatul Quran yang insya Allah pada malam ini kita akan tadabburi surah Ibrahim yang mudah-mudahan insya Allah surah ini diberikan oleh Allah kepada kita kemampuan untuk memahaminya secara baik dan tentunya bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam kandungannya dalam kehidupan sehari-hari kita insya Allah. Dan salawat salam kita tentunya untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insya Allah istiqamah di atas petunjuk beliau serta dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, bila kita masuk ke surah baru mengikuti manhaj para ulama, terlebih dahulu kita sampaikan beberapa muqaddimah yang berkenaan dengan surah ini. Sebagaimana yang dimaklumi bersama, surah kita ini namanya adalah surah Ibrahim. Kata para ulama, la yujad li hadhihi surah illa hadzal ism. Tidak didapatkan nama lain ya untuk surah ini kecuali nama yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu surah Ibrahim. Adapun munasabah kenapa surah ini dinamakan dia dengan surah Ibrahim, ini tentunya tidak lain karena ada beberapa ayat di dalam surah ini yang akan bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, khususnya doa beliau alaihissalatu wassalam yang dia panjatkan di tanah haram setelah dia membina dan meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Ismail. Di sanalah beliau berdoa agar diutus seorang rasul, ya,
dari keturunannya untuk membimbing manusia kepada jalan Allah, tentu itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah ayat itu satu saat akan kita pelajari. Akan tetapi tetap muncul pertanyaan di benak kita bahwa di banyak surah, ya, di banyak surah kita dapatkan kisah tentang Nabi Ibrahim. Mulai dari kisah yang disebutkan panjang, contohnya seperti di Al-An'am, ya, hampir 2 halaman itu bicara tentang Nabi Ibrahim, khususnya ketika dia ingin menampakkan kesesatan kaumnya tentang ketuhanan, ya, yang dia mulai dari melihat bintang, kemudian bulan, matahari, dan seterusnya. Nah, kalau kita ke Al-Anbiya juga demikian. Bahkan di surah kita Yunus sebelumnya. Dan artinya banyak sekali surah-surah yang bercerita tentang Nabi Ibrahim. Baik di surah-surah panjang atau di surah-surah pendek. Ya. Tapi surah-surah yang diangkat di sana kisah Ibrahim tidak dinamakan surah itu surah Ibrahim. Ya. Tidak dinamakan surah itu surah Ibrahim. Nah, sehingga muncul pertanyaan di kita, kenapa surah yang akan kita pelajari malam ini dinamakan dia surah Ibrahim? Padahal dari segi ayat, hanya beberapa ayat saja yang bercerita tentang dirinya. Baik. Ini subhanallah dijawab oleh para ulama berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan kita ini. Kita tahu Bapak sekalian bahwa di dalam Al-Quran kita yang mulia ini ada 5 surah, ya kan, yang dimulai dengan alif lam ra. Ya, ada 5 surah yang dimulai dia dengan alif lam ra. Pertama di surah Yunus. Diawali surah tersebut dengan alif lam ra. Kemudian di surah Hud dimulai juga dengan alif lam ra. Surah Yusuf dimulai dengan alif lam ra. Kemudian surah kita malam ini dimulai dia dengan alif lam ra. Dan sesurah sesudahnya yaitu suratul Hijr dimulai dia juga dengan alif lam ra. Dan ini bisa dikatakan berurutan. Surah-surah yang dimulai dengan alif lam ra ini itu dia berurutan. Ya, dia berurutan. Baik. Tentu kurang tepat sekalian bila misalnya ya surah yang pertama Yunus tadi kita katakan ya bila tidak dinamakan surah itu dengan nama surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, ya, nah, ini akan menyulitkan. Misalnya alif lam ra yang pertama, alif lam ra surah yang kedua, jadi ini kurang tepat. Nah, jadi di samping surah-surah tersebut diangkat di sana kisah-kisah nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, seperti alif lam ra yang pertama surah Yunus, ya, alif lam ra yang kedua surah Hud, ya, kemudian alif lam ra yang ketiga surah Yusuf. Nah, maka tentu alif lam ra yang keempat ini dinamakanlah dia surah Ibrahim.
Ya, atas dasar itu. Jadi bukan sekedar karena ada dalam kandungan surah itu kisah-kisah mereka, tapi juga alasannya karena surah yang dimulai dengan alif lam ra ini dia berturut-turut. Jadi untuk memudahkan kita tentunya, maka nama dari surah-surah tersebut disebutlah dia, dinamakanlah dia dengan nama para anbiya. Surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim. Dan yang terakhir adalah surah Al-Hijr. Ya, surah Al-Hijr. Baik. Itu jawaban ulama kita kenapa surah ini dinamakan dia surah Ibrahim. Ya. Baik. Itu yang pertama, sekalian mengenai muqaddimah dari surah ini. Yang kedua, surah ini menurut mayoritas ulama adalah Makkiyah. Ya, surah yang diturunkan di kota Mekkah. Nanti dari kandungan isi surah ini, ya, mulai dari ayat pertama, akan jelas dan nampak nyata bagi kita sekalian bahwa kandungan surah ini adalah kandungan-kandungan yang sifatnya Makkiyah. Bicara tentang tauhid, ya, bicara tentang kebesaran Allah, penjelasan rububiyah Allah, dan berhaknya dia untuk disembah dan seterusnya, itu bisa kita pahami dari kandungannya. Walau ada satu riwayat dari Al-Imam Qatadah As-Sadusi rahimahullah dari kalangan tabi'in yang berpendapat bahwa tidak seluruhnya ayat-ayat yang ada di dalam surah ini Makkiyah. Tapi ada beberapa ayat, kata beliau, ya, yang ayatnya turun di Madinah. Misalnya ayat ke-28, ayat 29, dan seterusnya. Karena menurut beliau, ayat-ayat tersebut berbicara tentang kematian tokoh-tokoh musyrikin di peperangan Badar. Tapi ini didhaifkan oleh para ulama. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa surah ini mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-52 semua ini adalah Makkiyah. Ya, semua ini adalah Makkiyah. Dan sekaligus kita ingatkan bahwa surah ini terdiri dari 52 ayat. Begitu sekalian. Kemudian dari urutan turunnya surah ini diterima oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, dia adalah urutan yang ke-70. Turun di sesudah surah Asy-Syura dan sebelum surah Al-Anbiya. Ya, turun di sesudah surah Asy-Syura dan di sebelum surah Al-Anbiya dalam urutan yang ke-70. Ya, sedangkan dalam susunan mushaf, ya, dalam susunan mushaf dia surah yang ke-14. Ya. Baik. Adapun seperti biasa juga kita sampaikan menurut perhitungan para ulama, kalimat yang terdapat di dalam surah ini 831 kalimat. Jadi mulai dari ayat pertama alif lam ra itu dianggap satu kalimat sampai ayat yang ke-52 dalam surah Ibrahim ini, itu kalimat-kalimatnya terdiri dari 831 kalimat menurut perhitungan ulama kita.
Saya cuma menukil saja. Tak sempat pun kita menghitung ini, Pak. Baik. Itu mengenai kalimatnya. Ya, kitabun. Kalimat kedua. Anzalnahu. Ketiga. Ilaika. Keempat. Begitu seterusnya. Yang jumlahnya 831 kalimat. Sedangkan huruf-huruf yang ada dalam surah ini dihitung oleh para ulama kita sebanyak 6.434 huruf. Ya, 6.434 huruf, Pak. Mulai dari huruf hamzah. Ya, alif lam ra. Di situ aja ada 3 huruf. Baik. Jumlahnya 6.434 huruf. Nah, kalikan Bapak lah itu ke setiap huruf 10 kebaikan. Ya, bila kita baca 52 ayat surah Ibrahim ini dalam tilawah kita, yang hurufnya terdiri dari 6.434 huruf, kalikan saja ke 10 dalam setiap huruf. Nah, kira-kira berapa jumlah kebaikan yang akan kita dapatkan Bapak sekalian dari surah ini saja. Dan itu baru tilawah. Itu baru tilawahnya ketika kita baca dia. Tapi bila kita baca dia dengan tadabbur, apalagi seperti ini, kita baca dia dan kita tadabburi serta kita telaah, ya kita buka melalui tafsir kandungan dak maknanya, tentu ini akan bertambah lagi pahala kita. Ya. Jadi itu secara ringkas sekalian berkenaan dengan ayat, jumlahnya maksudnya, dan jumlah kalimat serta jumlah huruf yang ada dalam surah ini menurut hitungan-hitungan para ulama kita. Surah ini seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi, dimulai dia dengan alif lam ra. Artinya ini salah satu surah yang dimulakan oleh Allah dengan huruf-huruf yang apabila dibaca dia dengan putus-putus. Dalam istilah ilmu Al-Quran atau ilmu tajwid, ya, ahruf al-muqatta'ah. Ya, istilahnya itu alif lam ra, ya, huruful muqatta'ah. Artinya huruf yang apabila dibaca, ya, dibaca dia secara putus-putus. Alif lam ra. Nah, itu maksudnya. Dan sudah sering kita sampaikan bahwa kebiasaan surah-surah yang dimulai dengan huruf-huruf yang dibaca secara terputus-putus ini pasti salah satu tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran. Ya, menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Quran dan secara khusus juga dimulakannya setiap surah dengan huruf-huruf yang dibaca secara terputus-putus ini sebagai tantangan Allah kepada orang-orang Arab secara khusus yang mempermasalahkan Al-Quran, ya, yang tidak mempercayai Al-Quran. Jadi seolah-olah mereka ditantang oleh Allah untuk kalian yang meragukan Al-Quran ini sebagai kalamullah. Silakan saja.
gitu ya. Dan bila 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 kalian meragukannya, nah, Al-Qur'an ini diturunkan dia dengan bahasa kalian yang kalimat-kalimatnya ya itu terdiri dari huruf-huruf yang juga kalian ya berbicara menyusun kata ya dengan huruf-huruf yang sama. Bila kalian meragukan isi Quran ini sebagai kalamullah, kalian buatlah satu surah ya seperti Al-Qur'an ya. Mampukah apa tidak? Nah, inilah maksud bahasa para ulama sebagai tantangan terhadap mereka orang-orang Arab secara khusus. Baik. Dalam ayat pertama, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Nah, kita tengok sekalian alif lam ra. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kalimat ini. Alif lam ra. Adapun masalah hikmah dimulainya surah ini dengan alif lam ra dan yang lain, ini kita bilang tantangan terhadap mereka-mereka yang meragukan Al-Qur'an. Setelah itu, tengok langsung Allah bicara kitab. Kitabun. Nah, ini adalah sebuah kitab. Ya, sebuah kitab. Anzalnahu ilaih. Yang telah kami turunkan dia kepadamu, wahai Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, kami turunkan dia kepadamu. Tujuannya untuk apa, Bapak sekalian? Litukhrijan nas. Agar engkau mengeluarkan manusia. Tentunya dengan Al-Quran ini, ya, dari mana? Minal zulumati, dari berbagai macam bentuk kegelapan, ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang. Tapi semua itu biizni rabbihim, tentunya ya dengan izin Allah Tuhan mereka, ya biizni rabbihim ila siratin al-azizil hamid, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Baik. Itu makna dia ya secara ringkas sekalian. Ayat-ayat yang senada dengan ayat kita ini sudah banyak kita jumpai. Ya, di surah-surah sebelumnya yang sudah kita pelajari Bapak sekalian. Baik, kitabun anzalnahu ilaih. Ada juga ayat yang sama di Al-A'raf, tapi di sana disebutkan kitabun unzila. Kalau di sini anzalnah, ya, anzalnahu ilaih. Kami turunkan dia. Jadi penyebutan anzalnahu, ya, yang maknanya kami turunkan.
kami turunkan. Ini dikomentari para ulama. Kenapa di sini Allah semacam menekankan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Di Al-Arab saya bilang di sana kitabun unzila, sebuah kitab yang diturunkan tanpa menyebutkan kami, Pak. Ya, tanpa menyebutkan kami. Tapi di ayat kita malam ini Allah menyebutkan kami telah menurunkan. Nah, ini agaknya kata para ulama, meminjam bahasa mereka, Pak. Ini agaknya kata mereka. Kenapa Allah memakai kata-kata kami dalam ayat ini? Sebab ada yang ingin ditonjolkan oleh Allah melalui kalimat ini. Itulah dia bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya. Ya, menurunkan anugerahnya melalui Al-Qur'an. Ya, melalui Al-Qur'an kepada manusia. Yang mana dengan Al-Qur'an ini mereka akan digiring dan dikeluarkan dari bentuk kezaliman yang luas dan banyak kepada satu petunjuk cahaya. Nah, atas inilah kata para ulama, ya, kenapa Allah mengatakan anzalnahu, kami turunkan. Ya, menunjukkan kita katakan ada yang ingin ditonjolkan oleh Allah melalui ayat ini, di mana anugerah Allah ya melalui Al-Qur'an ini yang tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan. Itu yang pertama. Anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur. Pertama, kalimat az-zulumat kemudian an-nur ini juga sudah pernah kita sering sampaikan bahwa zulumat selalu disebutkan dia dengan jamak, Pak. Zulumat jamak dari zulmun. Ya, sedangkan nur selalu bentuk mufrad. Karena nur jamak dia anwar. Nurun anwarun, zulmun zulumatun. Ya. Baik. Atau zulmah pakai kata marbutah. Mufradnya. Ini juga seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa kezaliman itu beragam Bapak sekalian. Ya, beragam bentuknya. Beragam macamannya. Dan sumbernya pun juga banyak. Ya, sumbernya pun banyak. Jadi bentuk kezaliman-kezaliman, ya, bentuk kegelapan-kegelapan. Itu sangat banyak. Bahkan tidak bisa kita hitung. Sementara nur itu cuma satu. Ya, sumbernya pun satu. Kalau nur tafsirnya Islam menurut para ulama, ya agama yang ada di sisi Allah itu cuma satu. Ya, cuma satu dia. Makanya dia mufrad. Beda dengan zulumat yang memang beragam bentuk kezaliman itu. Makanya kenapa selalu zulumat itu jamak, nur itu selalu mufrad. Yang karena yang namanya cahaya dia hanya satu dan bersumber dari yang satu, itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minadh zulumati ilan nur.
Ya, minaz zulumati ilan nur. Nah, jadi dijelaskan lagi oleh ulama kita, ya, berkenaan dengan zulumat nih. Kenapa dia jamak tadi kita katakan? Az-zulumat anwa' mereka bilang. Wa masdaruha anwa'. Ya. Kenapa? Karena setiap satu benda, Pak, itu pasti ada bayangan. Setiap benda, apapun itu, pasti ada bayangannya. Ya, dan setiap bayangan itu pasti dia gelap. Ya, pasti dia gelap. Dan karena itu, ya, karena setiap benda ada bayangan, setiap bayangan pasti gelap, maka kegelapan itu pun banyak. Ya, maka kegelapan itu pun banyak. Nah, adapun nur tidak. Nur Allah itu Islam, sumbernya pun hanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Begitu kata para ulama kita. Dan kenapa didahulukan zulumat baru nur, ya, di dalam Al-Quran? Satu, memang kata mereka para ulama, yang pertama sekali tercipta, yang pertama sekali ada wujudnya di dunia ini adalah gelap. Ya, adalah gelap, baru muncul terang. Nah, itu satu alasannya kenapa didahulukan minaz zulumati ilan nur. Ya, Allah tidak mengatakan ilan nuri minaz zulumat, tapi minaz zulumati ilan nur. Karena wujud pertama, ya, dalam kehidupan ini adalah gelap. Baru datang sinar, cahaya. Makanya didahulukan zulumat baru nur. Tapi ada pendapat atau tambahan lain dari alasan pendahuluan zulumat dari nur sekalian. Ya, kata mereka para ulama, manusia ini selalu dituntut dia supaya bergerak, ya, menuju arah yang terang. Nah, itu ya. Manusia ini terus-menerus mereka dituntut untuk selalu berusaha, ya, bergerak mengarah kepada nur, kepada cahaya, kepada agama, kepada Islam. Nah, itu sekalian, ya, kenapa kata ulama didahulukan zulumat baru nur. Taib. Dan sebagai tambahan, di dalam Al-Quran kita, Allah mensifati dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wal ard. Dalam surah An-Nur. Al-Quran. Ya, Al-Quran juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nur. Qad ja'akum minallahi nurun. Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disifati oleh Allah dia dengan nur. Ya, disifati Allah dengan nur. Jadi itu sudah cukup menunjukkan bahwa nur yang dimaksudkan di sini adalah cahaya dan petunjuk ilahiyah. Ya, cahaya dan petunjuk ilahiyah. Lalu kata Allah biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka.
Jadi kata para ulama, al-ikhraju minaz zulumati ilan nur fadlum minallahi ibtidaan. Keluarnya seseorang ya dari kezaliman sekalian. Kezaliman itu di situ kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan. Itu ya. Nah, itu semua adalah zulum. Zuluman. Jadi keluarnya seseorang dari kekufuran kepada nur cahaya Islam. Ya. Keluarnya seseorang dari kesesatan kepada nur yaitu hidayah, petunjuk. Nah, kata para ulama itu merupakan fadlum minallahi ibtidaan. Perpindahan itu semata-mata dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari biizni rabbihim. Jadi keluarnya seseorang ya dari kesesatan kepada petunjuk, dari kekufuran kepada Islam, dari kemunafikan kepada iman. Itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sekalian na'udzubillah. Ada orang yang bertukar dari petunjuk kepada kesesatan. Ya, dari Islam kepada kekufuran. Ya, dari iman kepada kemunafikan. Ya, dari kesalehan kepada maksiat. Juga tidak terjadi hal yang demikian itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sebagai pengatur ya seluruh apa yang dia tetapkan dan dan apa yang dia inginkan yang terjadi kepada makhluk. Baik. Lalu kata Allah ila siratil azizil hamid. Ya. Jadi ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, tentunya dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. As-sirat. Sirat ini jalan lurus kemudian juga besar sekalian. Begitu kata ulama. Sirat itu adalah jalan yang sangat lurus dan besar. Yang bila orang tetap berada ya di jalan tersebut ya, di jalan tersebut dia tidak akan keliru. Ya, dia tidak akan salah arah. Artinya dengan jalan itu bila dia lalui maka dia akan disampaikan kepada tujuannya. Itu maksud sirat. Ya, itu maksud sirat. Dan sirat jalan yang kita lalui menuju Allah nih, ya, jalan yang kita lalui menuju Allah nih, itulah dia Islam. Jadi ila siratil azizil hamid. Jadi Al-Quran inilah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang akan mengarahkan kita, menetapkan kita dan membimbing kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itulah kita akan bisa sampai kepada Allah dan kepada keridhaannya. Terakhir di ayat yang pertama ini sekalian. Ada yang perlu kita garis bawahi juga di sini. Yaitu sirat, jalan ya.
tapi diidhafahkan dia, ya, disandingkan dia dengan nama Allah dua lagi, Pak. Satu Al-Aziz, satu Al-Hamid. Siratil Azizil Hamid. Ya, jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, ini dipelajari para ulama. Kenapa dinisbahkan jalan ini langsung kepada Allah? Ya, langsung seperti maksud saya itu seperti Baitullah, rumah Allah. Ya, masjid itu rumah Allah, Ka'bah itu rumah Allah. Nah, bila rumah-rumah ini dinisbahkan dia kepada Allah seperti Baitullah, Masajidullah, itu menunjukkan keagungan rumah itu. Ya, itu menunjukkan keagungan atau menunjukkan kedahsyatan sesuatu seperti narullah, narullahil muqadah, api Allah. Api bila dinisbahkan dia kepada Allah menunjukkan api itu dahsyat. Karena ini bukan api manusia, tapi ini api yang diciptakan langsung oleh Allah. Itu maksudnya narullah. Nah, juga di sini ya, sirati al-ajiz. Ya, siratul ajiz, jalan Tuhan yang maha perkasa. Nah, kata ulama, diidhafahkannya, disandingkannya sirat dengan dua nama Allah, Al-Aziz dan Al-Hamid, ya. Di sini ada pelajaran berharga yang kita ambil. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau bahwa kenapa sirat, ya, dinisbahkan dia ke nama Allah yang maha perkasa. Kata beliau, ya, ini litanbih, untuk menjadi peringatan bagi kita Bapak sekalian, bahwa dia katakan man lazimas sirat, barang siapa yang tetap, ya, berjalan, ya, di jalan Allah ini, di siratnya Allah ini, bahwa azizun, maka dia akan menjadi mulia sekali. Itu kata para ulama rahasia kenapa sirat itu disandingkan dia dengan aziz dan sekaligus juga hamid. Artinya apa? Barang siapa yang tetap menempuh jalan Allah ini, siratnya Allah ini, maka dia akan mendapatkan izzah. Karena aziz dari kata izzah. Ya, mana dengan sirat itu, dengan dengan keistiqomahannya, ya, melalui jalur sirat Allah ini akan dengan sendirinya, ya, mendapatkan izzatullah, mendapatkan izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan tentunya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih kurang sekalian tafsir ayat yang pertama dari surah Ibrahim, itu kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri biidzin rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi bila kita ingin mendapatkan kejayaan, mendapatkan izzah, kemuliaan, ya, falzam siratallah, maka tetaplah berada di jalan Allah. Jangan sampai engkau menyimpang, membelok, dan seterusnya. Karena bila terjadi, ya,
keluar dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah, maka Allah pun akan mencabut izzah tersebut dari orang yang menyimpang itu. Nauzubillah. Baik. Kemudian Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Di sini dalam qiraat jumhur Allah itu dikasrahkan, Pak. Allahi. Nah, Allahi. Sebab dia kalau dalam ilmu nahwu dikatakan badal. Ganti sebagai bentuk penjelasan dari siapa yang dimaksudkan dengan Al-Aziz dan Al-Hamid. Ya kan? Sirat, ya, ila siratil ajizi. Kan baris kasrah dia. Al-Hamidi, baris kasrah dia. Siapa itu? Allahi. Makanya dia kasrah juga. Nah, karena itu para qurra, pembaca-pembaca Al-Qur'an yang membaca ayat ini, Pak, itu selalu mereka sambung. Ya, mereka sambung, mereka tidak berhenti. Ya, ila siratil azizil hamidillah. Ya. Al-hamidil Allahi. Namanya badal. Ya. Makanya dia dikasrahkan. Sebahagian ulama, ya, qurra maksudnya sekalian, ini mendommahkannya. Ya, mendommahkannya. Allahul ladzi lahu. Nah, dibaca juga dengan dhammah dia. Dan ini qiraat mutawatir. Ya, qiraat mutawatir. Nah, jadi bukan hanya melalui tata bahasa saja, tidak. Tapi memang dibaca oleh Rasulullah, diajarkan oleh Jibril, dan dibacakan Nabi kepada sahabat, terkadang mengkasrahkannya, dan terkadang mendommahkannya. Allahu alladzi. Kalau didommahkan dia sekalian, membacanya Allahul ladzi, dia semacam bahasan bahasan lain, ya, yang tidak dikaitkan lagi dia kepada ayat yang tadi. Jadi kalau dalam ilmu nahwu namanya mubtada, artinya semacam bahasan baru gitu. Baik. Terlepas dari itu semua sekalian, mau dibaca Allahi boleh, mau dibaca Allahu boleh, karena kedua-dua bacaan itu adalah riwayat sahih mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahilladzi, jalan Allah yang maha perkasa dan lagi maha terpuji itu, ya, dia adalah Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang miliknya lah, ya, yang miliknya lah, punyanya lah segala apa yang ada di langit, dan begitu juga segala apa yang ada di bumi. Kata ulama kita sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menurunkan Al-Qur'an melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia, ya, dari kezaliman yang beragam itu kepada satu cahaya, yaitu Islam. Bi'izni rabbihim, tentu dengan izinnya, ya, dengan izinnya untuk membimbing manusia menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Itulah dia Allah yang miliknya lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Allah yang memiliki segalanya itulah yang akan menganugerahkan kebahagiaan
kepada mereka-mereka yang mengikuti tuntunan-tuntunan Allah. Ya, itulah dia nur, itulah dia sirat. Lalu kata Allah, wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Ya, wa wailun lil kafir, dan kecelakaanlah yang diperuntukkan secara khusus itu di situ takhsis kata sebagian ulama. Ya, dan kecelakaanlah wailun. Wailun di sini nakirah sekalian. Tak ada alif lamnya. Ya. Langsung wailun, dia nakirah. Jadi kecelakaanlah, ya, kerugianlah, kehancuranlah, keburukanlah. Dan dia situ tidak ada alif lam, menunjukkan umum. Maknanya segala bentuk kecelakaan, ya, kehancuran, itu ya, hanya dikhususkan dia untuk orang-orang yang kafir. Wa wailul lil kafirina. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir yang diperuntukkan bagi mereka azabin syadid. Siksa yang sangat keras. Ya, syadidun. Syadidun itu sekalian diambil dari kata syadda, yashuddu. Ya, malaikatun syidad kata Allah. Malaikat-malaikat yang kuat, kokoh, keras. Ya, itu dari kata syadda, syadidun. Yang kata para ulama maknanya mengikat dengan sangat kokoh. Ya, syadda yashuddu. Kata ulama kita dari makna ini sekalian. Artinya siksa yang disifati oleh Allah dengan syadid. Ya. Ini dipahami oleh para ulama kita menunjukkan bahwa sesuatu yang diikat dengan kokoh, sesuatu yang diikat dengan kokoh, atau kita bilang kumpulan sesuatu yang diikat dia dengan sangat kuat, itu pasti akan sulit dipisahkan. Ya, saking kokohnya ikatan itu. Nah, sesuatu yang diikat dengan kuat, maka akan sulit dipisahkan dia saking kuatnya pengikat itu. Ya. Siksa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata syadid ini untuk mengesankan kepada kita bahwa siksa Allah tersebut, ya, siksa Allah tersebut di samping dia keras, dahsyat, ya, juga sekaligus siksa itu, ya, bila orang sudah terikat dengannya, bila orang sudah berada di dalamnya, ya, dia akan sulit lepas, ya, akan sulit dia lepas dan akan sulit bagi dia untuk mengelak. Kira-kira begitu yang dipahami para ulama kita, ya, penyifatan siksa Allah itu dengan syadid. Baik, siapa mereka orang-orang kafir yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang syadid tadi sekalian? Kata Allah, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Orang-orang yang akan celaka, yang bagi mereka diperuntukkan siksaan yang dahsyat, itu yang keras itu, mereka adalah orang-orang kafir yang kata Allah alladzina yastahibbunal hayatad dunya, yaitu orang-orang yang menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhir. Itu ya, mereka yang menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat.
Baik. Apa maksud mereka adalah orang-orang yang menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, oh sekalian? Ya, maksudnya adalah mereka ini orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia dan mengorbankan kehidupan akhiratnya. Ya, yardawna biha, kata ulama. Mereka-mereka yang disebut dengan yastahibbunal hayatad dunya, mereka yang sudah berpuas hati, Pak, dengan kehidupan dunia ini. Tidak lagi berharap dengan kehidupan apapun. Ya, atau juga kata mereka orang-orang yang menyukai kehidupan dunia ini, mereka adalah orang-orang yang berkorban untuknya. Ya, mereka orang-orang yang berkorban untuknya. Mereka rela saling membunuh untuk mendapatkannya. Mereka saling sikat dan saling sikut untuk meraihnya. Ya, untuk meraihnya. Mereka rela berdebat. Ya, mereka rela berusaha. Mereka rela kurang tidur. Ya, semua ya, pikiran, tenaga hanya difokuskan untuk meraih kesenangan ini. Sehingga mereka tidak lagi mempedulikan akhiratnya. Itulah maksud dari alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Ya, alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai, mendahulukan, memilih ya kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Baik, karena itu mereka pun wayasudduna an sabilillah. Ya, wayasudduna an sabilillah. Nah, mereka juga menghalangi dirinya dan juga menghalangi orang lain supaya tidak sampai ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa yabghunaha iwajan, mereka menginginkan ya agar jalan Allah itu iwajan, bengkok. Ya, makanya mereka usahakan mengotorinya. Mereka usahakan merusak citra agama. Mereka zalimi penyampai-penyampai agama. Mereka bunuh, mereka penjarakan, mereka halangi, mereka tindas, mereka usir orang-orang yang menyampaikan agamanya, mulai dari para anbiya, daripada rasul, ya, daripada sahabat, tabi'in sampai kepada ulama. Ya, tujuannya semua itu, Pak. Yabghunaha iwajan. Mereka menginginkan agar jalan yang lurus itu, agar jalan Allah itu bengkok dan tidak lagi dilalui oleh siapapun. Nah, itulah orang-orang kafir yang dimaksudkan di dalam ayatnya sekalian. Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi alaih, ada kalimat yang menarik dari beliau sekalian ketika dia tafsirkan ayat ini. Dia bilang, wa yadkhuluna fi dzalika, masuklah kepada ayat ini. Ya, masuklah kepada ayat ini, dia bilang. Ya. Muluku zamanina, penguasa-penguasa kita saat ini, dia bilang. Tapi ini dia bicara tentang masanya, Pak, di masa lalu. Ya, Al-Imamul Qurtubi kan dia dari Andalus. Ya, dia dari negeri Andalus. Jadi kalimat yang dia maksudkan tadi, bahwa masuklah dalam makna ayat ini ya raja-raja atau penguasa yang hidup
di masa kita ini, maksudnya di masa dia masih hidup di Andalus dulu. Kita tahu bagaimana sejarah Andalus, ya kan? Sejarahnya Andalus itu sudah tahulah kita semua, bahkan di antara bapak-bapak ini sudah ada yang sampai ke sana, ya. Nah, yang sebelum itu dirampas dan dikuasai oleh orang-orang Nasara sampai sekarang, ya 800 tahun lamanya kerajaan itu dikuasai oleh kaum muslimin. 800 tahun itu adalah satu kerajaan yang dikuasai oleh kaum muslimin. Tapi ketika penguasa-penguasa kaum musliminnya hubbud dunia, lebih memilih kehidupan dunia, ya, maka di antara mereka berebut ingin mengambil alih kerajaan untuk memuluskan mereka dan memudahkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, maka mereka meminta bantuan orang-orang Nasrani, orang Kristen pada saat itu. Itulah pada akhirnya Andalus menjadi satu daerah kekuasaan yang dirampas oleh orang-orang kufar. Itu karena ulah-ulah kaum muslimin, penguasa-penguasanya, ya, raja-rajanya yang saling berebut kuasa, dan untuk memuluskan itu dia meminta bantuan musuh. Ya, akhirnya jatuhlah Andalus sampai sekarang. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih. Artinya dia bicara tentang masanya. Ya, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Baik. Kata ulama kita sekalian di ayat yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya, yang kita katakan tadi memilih aneka kenikmatan hidup duniawi dan mengabaikan ya secara penuh tuntunan-tuntunan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Padahal semestinya dunia ini, ya, kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan kehidupan kesenangan di akhirat. Bukan mendahulukan kehidupan dunia dan mengorbankan akhirat kita, enggak. Tapi kita kaum muslimin dituntut untuk menjadikan ya kesenangan-kesenangan dunia yang kita raih ini, Pak, untuk mendapatkan kehidupan akhirat kita. Itu yang sepatutnya dilakukan, bukan meraihnya dan mengorbankan yang satu. Jadi ayat ini kata para ulama bukan sebagai kecaman, ya, bukan sebagai kecaman terhadap mereka yang mengorbankan, bukan sebagai kecaman terhadap mereka yang memperhatikan dunia. Ya. Ini bukan ancaman atau kecaman terhadap mereka yang memperhatikan dunia, Pak. Bukan semata itu. Tapi selama perhatian, ya, dunia, perhatian yang mereka arahkan kepada dunia itu untuk dijadikan dia sebagai sarana untuk memperoleh kehidupan akhirat. Begitu. Tapi apabila orang seperti kita katakan tadi memilih kehidupan dunia ini dan menghancurkan akhiratnya, ayat ini kecaman. Ya, ayat ini kecaman untuk mereka. Ya, dan wajar dikecam. Tapi dari sini, dari ayat ini juga ada pelajaran berharga yang kita ambil. Bahwa Allah tidak mengecam mereka yang memperhatikan dunia, Pak. Selama kita katakan
perhatian mereka kepada dunia itu sebagai jembatan mereka untuk mendapatkan kesenangan akhirat. Karena di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berpesan seperti yang sudah sama-sama kita paham ayatnya, surah Al-Qasas. Ya, ayat yang ke-20. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77, maaf. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Ya, carilah melalui apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dari kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ya. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu ya dari kenikmatan dunia. Nah, jadi artinya Al-Qur'an ya tidak semata-mata sekalian menyuruh kita untuk meninggalkan dunia ini secara keseluruhan dan fokus hanya kepada akhirat saja. Bahkan kata para ulama kita, justru ya apabila dunia ini ada di tangan kita sekalian, inilah jalan paling termudah bagi kita untuk mendapatkan kehidupan dan kesenangan akhirat. Bagaimana kita akan umrah kalau duit ada? Bagaimana kita akan haji ya kalau duit ada? Bagaimana kita akan berzakat? Bagaimana kita akan bersedekah? Bagaimana kita akan menyekolahkan anak dan seterusnya kalau kehidupan dunia kita lemah? Nah, ya. Karena itu dunia ini perlu kita perhatikan, perlu kita raih sekalian. Tapi syaratnya sebagai jembatan kita untuk menuju kesenangan akhirat. Begitu kata para ulama. Dan tak terasa sekalian sudah jam 9 lewat 18. Ya, dah larut malam. Bapak-bapak besok akan melaksanakan tugas masing-masing. Saya kira untuk malam ini kita hanya sempat menyesalkan 3 ayat saja sekalian dari surah ini. Ya, tapi tak masalah sekalian. Yang terpenting bagi kita seberapa paham. Itu yang paling terpenting bagi kita. Bagaimana walaupun sedikit ayat yang kita baca dan telaah, tapi yang sedikit itu mudah-mudahan bisa menjadi nur petunjuk bagi kita. Jadi bukan kamiyah yang menjadi perhatian, bukan seberapa banyak ayat yang harus kita pelajari pada malam kajian kita, tidak. Tapi seberapa paham kita terhadap ayat tersebut yang menjadi nomor 1 ya dalam tujuan kita insya Allah. Jadi untuk malam ini saya kira kita cukupkan dulu sampai di ayat yang ketiga ini. Mudah-mudahan insya Allah sebelum Ramadan bisa kita pahami lagi beberapa ayat ya dalam surah Ibrahim ini insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri kita sendiri. Kita sudahi kajian kita ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Wa iyyak insyaallah. Terima kasih semua. Sama Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah. Iya, Pak. Terima kasih. Ustaz.